Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar, senang sekali saya Afrika Nur Aini bisa kembali lagi di acara podcast SMP Unggulan Alias ini. Kesempatan spesial ini kita akan memperingati Hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah tema yang menarik, meneladani akhlak Nabi di kehidupan sehari-hari. Telah hadir bersama kita narasumber istimewa, yaitu Ustaz Hanan. Beliau sebagai wakil kepala sekolah SMP Unggulan Alias ini. Oh ya Ustaz, banyak orang yang memperingati Hari Raya Maulid Nabi dengan berbagai cara, seperti ceramah, sholawatan, hingga doa bersama-sama. Menurut Ustaz, apa sih makna Maulid Nabi bagi kita umat Islam? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Peringatan Maulid Nabi yang sudah menjadi sebuah adat istiadat ataupun kebiasaan, terutama kebiasaan orang NU Nahdliyin, itu adalah memperingati kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa kok diperingati? Karena ada salah satu dalil Al-Quran, ayat Al-Quran yang mana di situ menjelaskan yang berbunyi Qul bifadlillahi wa birahmati wa bidzalika falyafrahu. Nah, di situ menjelaskan ketika ada keutamaan dan kerahmatan yang datang. Nah, kita niku semuanya diperintahkan untuk bahagia. Begitu juga kelahirannya Rasulullah. Rasulullah dilahirkan di muka bumi ini, kita niku dianjurkan, disunnahkan ya untuk bahagia, gembira. Nah, dari dalil tersebut bisa diambil kesimpulan oleh orang terutama Nahdliyin, akhirnya para ulama Nahdliyin itu membiasakan memperingati yang namanya Maulid Nabi. Dan di situ ada nanti kayak seperti hidangan-hidangan makanan ya. Terus kemudian nanti diiring-iringi dengan bacaan sholawat ya. Setelah bacaan sholawat juga ada doanya nanti. Nah, di dalam segi pahala pun kita niku ketika acara Maulid ini sudah banyak pahala di situ. Di antaranya ya tadi nih pahala sedekah hidangan, terus kemudian pahala membaca sholawat dan sebagainya. Nah, inilah sehingga oleh ulama NU ini dibuat adat istiadat atau kebiasaan setiap tahun ini pas ketepatan di bulan Rabiul Awal memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau berbicara tentang akhlak Nabi, itu luas. Bisa diceritakan tentang akhlak Rasulullah SAW? Dari berangkat tadi itu ya kita bisa mengambil teladan dari itu. Bukan sekedar memperingati saja, bukan sekedar cuma gembira karena banyak makan makanan ya, banyak buah-buahan, kadang buah-buahan macam apa saja, makanan hidangan apa saja di situ banyak sekali ketika acara Maulid. Nah, bukan sekedar ngambil dari apa itu namanya hidangan toh, tapi kita juga harus dianjurkan, kita bisa juga mengambil dari nopo niku jenenge manfaat dari itu ya kan, yaitu bisa meneladani terutama akhlak-akhlak Rasulullah ya. Nah, meskipun meneladaninya akhlaknya Rasulullah ini meskipun tidak bisa 100%, paling setidaknya kita misalnya terkait jujur, kita Rasulullah ini ketika mengucapkan, ketika janji sama orang, bahkan dulu ketika diajak pamannya ikut berdagang, beliau itu selalu jujur. Barang yang cacat dibilang cacat, barang yang gak cacat dibilang cacat. Nah, itu juga bisa ambil teladan dari kita, yaitu terutama jujur tadi. Ya, terus kemudian bukan jujur saja,
itu lagi bisa to'at. Kalau santri itu ya banyak kita bisa teladani, bisa to'at perintahnya Rasulullah, ya atiullah wa atir Rasul. Nah itu setelah to'at kepada Allah, terus kemudian kita diwajibkan untuk to'at kepada Rasul. Apa to'at kepada Rasul? Ya harus melakukan atau mengamalkan amalan-amalan Rasulullah, itu termasuk to'at kepada Rasul. Sunnah-sunnahnya ya yang tadi itu. Bahkan kita mendoakan Rasulullah, ya mendoakan Rasulullah ini itu sholawat. Dan itu juga termasuk meneladani, ya yang mana di situ pasti membaca sholawat itu meskipun dalam keadaan apapun, ya. Nah ini pasti dapat pahala. Meskipun dibarengi dengan, meskipun tidak ada niat, kalau baca sholawat ini pasti dapat pahala. Beda dengan ibadah-ibadah lainnya harus ada niat. Tapi kalau sholawat meskipun tidak usah niat, ini diberi pahala. Nah inilah istimewanya Rasulullah di sini. Ya, bisa to'at, teladannya tadi bisa to'at, bisa jujur, terus kemudian bisa istiqomah, bisa apalagi namanya amanah, ya dan sebagainya. Terakhir Ustaz, apa yang ingin disampaikan oleh generasi muda di momentum Maulid Nabi ini? Ya. Pesan-pesan saya ke generasi muda, terutama di kalangan usia tingkat SLTP, paling tidak kita itu bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah, ya, akhlak-akhlak Rasulullah, meskipun kita itu tidak 100% untuk meneladani sepenuhnya, paling enggak semampu kita, paling enggak sekuat kita mengamalkan sebagaimana akhlak-akhlak Rasulullah, meneladani akhlak-akhlak Rasulullah. Nah, ya tadi itu yang saya sampaikan, misalnya, kita mampu di sifat jujurnya Rasulullah mampunya segini, nah selebihnya saya tidak mampu, tapi tetap kita harus berusaha. Apalagi di musim zaman sekarang, di usia muda, generasi sekarang itu banyak gangguan, yang dari gangguan dari media, bagaimana kita itu nanti bisa mengelola media, bisa menyerap informasi dari media. Nah, kalau tidak bisa, bisa nanti itu kita bisa timbul fitnah, bisa timbul ujaran kebencian dan sebagainya. Ya, nah kalau tadi kita kita meneladani dengan sifatnya Rasulullah tadi, insya Allah terhindar dari itu semua. Saya kira itu yang bisa saya pesankan ke generasi muda saat ini. Tetap semua perilaku yang kita alami, semua amalan-amalan yang kita lakukan, nah itu paling setidaknya kita adalah meneladani atau meniru, karena Rasulullah itu makhluk yang paling istimewa, apalagi kita sebagai umat, ya, makhluk yang paling istimewa, terus kemudian kita juga sebagai umatnya. Nah, kalau kita sebagai umatnya, ya tidak lain lagi, ya itu tadi, kita harus niru, meneladani apa yang beliau lakukan, apa yang beliau lakukan. Semoga saja kalau kita sudah berusaha mengamalkan atau meneladani akhlak Rasulullah, perilaku Rasulullah, semoga saja nanti kita itu di hari akhir, hari kiamat atau di akhirat, kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma. أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان.